A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini rahmat, kasih sayang dan rezeki Allah selalu membanjiri dalam diri kita, selalu menyelimutin kita tanpa berhenti sedetik pun, tanpa berhenti sekejapan mata pun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah wajiblah kita mensyukuri semua itu atas karunia keimanan, atas karunia kesehatan, dan atas karunia kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di dalam majelis pada pagi hari ini dalam rangka ketaatan menjalankan syariat Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan juga sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita dan dzurriat kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan kembali sharing saya tentang kuantum rezeki. Kita akan melanjutkan Asmaul Husna yang berhubungan erat dengan kuantum rezeki. Kemarin kita sudah membahas yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab. Berikutnya kita akan membahas Asmaul Husna Al-Fattah, yaitu yang maha membuka. Kemarin kita sudah sampai pada arti yang kedua tentang Al-Fattah, yaitu Al-Fattah yang berarti yang maha membuka rezeki dan rahmat untuk hambanya. Al-Fattah dalam hal ini di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat tafsir dari surat Al-Fatir ayat 2 tersebut. Yang pertama yaitu tafsir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Azhar, yaitu seorang mudaris tafsir dari Universitas Islam Madinah. Yang pertama yaitu ayat yang menyebutkan bahwa ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha, yang artinya bahwa apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya.
Dr. Muhammad Sulaiman menafsirkan bahwa yakni apa yang Allah berikan bagi mereka berupa hujan, berupa rezeki dan kebaikan, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah itu wa ma yumsik, ya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah yakni dan tidak ada yang mampu memberi hal-hal itu jika Allah menahannya. Disebutkan dari Mughirah bin Subhah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai mengerjakan sholat, beliau berdoa, ya Allah, tidak ada zat yang mampu menghalangi terhadap orang yang Engkau berikan sesuatu kepadanya, dan tidak ada zat yang mampu memberikan sesuatu kepada orang yang Engkau halangi, dan tiada berguna orang yang mempunyai keberuntungan di hadapan keberuntungan daripadamu. Pada kaitan yang lain dikatakan bahwa maknanya adalah bahwa Rasul-Rasul diutus sebagai rahmat bagi manusia dan tidak ada yang mampu mengutus mereka kecuali Allah, karena Allah lah yang maha menetapkan siapa Rasul yang akan diutus untuk menyampaikan risalahnya. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, dalam tafsir ringkas Ibnu Katsir di Fathul Karim Muhtasyar Tafsir Al-Quran Al-Adim, yaitu karya Syekh Profesor Dr. Himad bin Bashir bin Yasin, seorang profesor dari Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Dia kehendaki pasti tidak terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang Dia Allah berikan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan apa yang Dia Allah cegah. Ayat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memang cukup banyak di Al-Quran, di ayat-ayat yang lain maksudnya. Di antaranya adalah di dalam surat Yunus ayat 107 yang artinya bahwa dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Itu Al-Quran surat Yunus ayat 107. Sedangkan menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama, surat Al-Fatir ayat kedua tadi adalah dijelaskan apa saja di antara rahmat Allah seperti kesehatan, rezeki, ilmu dan lainnya yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang maha perkasa untuk berbuat sesuai kehendaknya, maha bijaksana dalam setiap ketetapannya. Limpahan rahmat yang demikian besar harus menjadi pendorong bagi manusia untuk bersyukur. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu. Bersyukurlah dengan mentaati perintahnya dan tidak mendurhakainya. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tentu tidak ada. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka mengapa kamu bisa berpaling dari tauhid? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tafsir dari surat Al-Fatir ayat 2. Yang berhubungan dengan itu adalah tentunya pada akhir dari surat tersebut yang berbunyi Wahuwal Azizul Hakim, yaitu Dialah yang maha perkasa
dan maha bijaksana. Nah, disebutkan dalam tafsir tadi bahwa karena Allah maha perkasa, karena keperkasaannya inilah, maka segala sesuatu yang telah ditakdirkan, segala sesuatu yang sudah ditetapkan, maka tidak ada seorang pun atau siapapun atau sekumpulan seluruh umat yang bisa membatalkannya, yang bisa menahannya. Begitu sebaliknya, apabila karena kekuasaan Allah tadi, karena keperkasaan Allah tadi, apabila Allah itu menetapkan sesuatu tidak terjadi, maka semua orang misalnya berkolusi dan lain sebagainya untuk membuat itu terjadi, maka tidak mungkin terjadi. Keperkasaan Allah tidak bisa tertandingi. Nah, dan ketetapan Allah tersebut bukan sembarang ketetapan tentunya, karena Allah adalah maha bijaksana. Maka keputusan yang diberikan, rezeki yang diberikan, kasih sayang yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia ini adalah yang pertama berdasarkan ilmu Allah yang maha luas, berdasarkan kebijaksanaan Allah yang maha adil, tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang menetapkan bahwa Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keperkasaan Allah inilah yang tidak mungkin membuat seorang manusia melawan takdir Allah ketika Allah sudah menghendaki, ya kan? Ketika Allah sudah mendaki si A mendapatkan rezeki, si A mendapatkan proyek, si A mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, maka tidak akan seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kita paham bahwa, dan kita sering ya mendengar bahwa rezeki dan rahmat Allah yang ditetapkan, sampai rezeki itu tahu persis alamat yang akan dituju dan tak akan pernah kesasar. Nah, kalimat ini kan sering banget ya kita dengar, kita baca di sosmed bahwa rezeki itu nggak akan pernah kesasar karena dia tahu alamatnya. Sederhananya adalah Gmap-nya itu nggak pernah error gitu ya, selalu tepat gitu kan Gmap-nya dari rezeki kita itu. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, sehingga kadang kita sering gitu ya mendengar mohon maaf. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, keperkasaan Allah jika sudah menetapkan ya si B itu tidak, hari ini rezekinya sekian, tidak segitu, katakanlah gitu. Si B tidak akan menerima proyek dari instansi A. Si B hari ini bisnisnya tidak untung misalnya. Maka meskipun si B ini mempunyai banyak koneksi, meskipun si B ini adalah pelanggannya banyak gitu ya, kalau Allah sudah menetapkan hari ini si B tidak mendapatkan proyek, hari ini penjualan si B turun, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya juga. Hal itu akan tetap terjadi seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Hakim yang maha bijaksana, Allah yang maha bijaksana, artinya ketika Allah menutup atau membuka rezeki, rahmat dan kasih sayang bagi kita, tentu tadi seperti sudah sampaikan, juga tidak asal-asalan, juga tidak sembarangan, tapi semua karena ilmu Allah yang maha luas dan karena kebijaksanaan Allah yang sangat adil. Dengan begitu, ketika kita memahami makna ayat surat
Al-Fatir ayat 2 tersebut, maka hati kita bisa tambah ringan dalam menerima takdir Allah, dalam menerima seandainya itu ujian Allah. Maka hati kita akan tambah luas, hati kita bisa plong, hati kita menerima semua itu dengan kenyamanan. Nah, misalnya bulan yang disebutkan tadi adalah seperti itu. Misalnya juga selain disebutkan tadi, hari ini misalnya atau tahun ini misalnya anak kita belum diterima kerja di perusahaan A, atau anak kita belum diterima sekolah di sekolah yang kita inginkan, atau belum diterima kuliah di tempat kuliah yang kita harapkan, ya, di tempat yang ya, kita harapkan dan kita cita-citakan, maka hati kita akan tetap bisa legowo. Karena apa? Karena yaitu al-hakimnya Allah, ya kan, dan al-ilmunya Allah tadi, ya, karena keperkasaan Allah, ya azizul hakim, ya azizul hakim, ya. Kita akan merasa ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana dalam menetapkan seluruh takdir rezeki, seluruh takdir rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Tentu yang penting bagi kita adalah, ya kan, kita sudah berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Juga kita sudah berikhtiar sesuai yang disyariatkan, dan kita sudah bertawakal. Insya Allah semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita juga, yaitu Ustadz Adi Hidayat menegaskan, yaitu seolah sebenarnya kita itu bisa dianggap kurang kerjaan lah, sia-sialah, yaitu orang yang ingin mendapatkan rezeki dengan cara yang curang, dengan trik menipu dan memanipulasi. Karena apa? Karena jumlah macam-macam dan ragam rezeki dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu sudah ditetapkan jenis dan macamnya, dan sudah ditakar jumlahnya demi kebaikan dan kesinambungan kehidupan kita bersama keluarga. Jadi ya gimana ya? Ya kira-kira begitulah. Jadi sia-sia ya, apa itu, kurang kerjaan katanya. Kalau kita untuk meraih rezeki ternyata melakukan trik-trik seperti itu. Ini banyak sekali ya di dunia online itu, Masya Allah, trik-trik seperti itu, memanipulasi, menipu dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, kita juga perlu hati-hati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, jadi Allah yang maha membuka rezeki berupa harta benda, berupa pangkat, derajat, kedudukan, juga berupa rezeki dari istri dan anak-anak kita yang soleh dan solika, juga membuka rezeki dan rahmat berupa ilmu, keilmuan bagi kita, taufik dan hidayah, kesehatan bagi kita, kemudian pikiran kita yang menjadi cerdas, atau hati kita yang sabar dan lapang, juga semangat dalam menjalankan ketaatan. Allah semua yang membukanya itu. Nah, apabila dari jenis-jenis dan ragam rezeki itu yang tertutup, ada yang tertutup karena kemaksiatan kita, baik zaman dahulu, zaman jahiliyah misalnya, atau yang mudah-mudahan tidak ya sampai sekarang gitu, maka semuanya itu bisa tertutup. Allah lah yang maha membuka semua itu untuk kita apabila kita sudah melakukan detoksifikasi terhadap
dosa-dosa dan kemaksiatan kita, dan mulai memperbaiki diri, mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan langkah-langkah action, langkah amal perbuatan yang sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, misalnya pagi ini jenengan itu kan sabar banget ya, sabar untuk ikut duduk mendengarkan kajian-kajian ini. Ini sudah merupakan rezeki dan rahmat yang diberikan kepada kita. Mungkin kita tidak menyadari ya. Kemudian ditambah lagi kita tidak ngantuk dan tidak tertidur dalam kajian itu, Masya Allah. Tambah kita dapat menerima dan mencerna materi yang diseringkan, yang diberikan oleh ustadz-ustadz kita, sehingga kita bisa menambah ilmu-ilmu yang kita tadi yang kita peroleh itu, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Tambah lagi itu rezeki bagi kita. Inilah rezeki, rahmat dan kasih sayang Allah yang sudah diberikan kepada kita pagi ini, yang plus punya ilmu. Masya Allah ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah yang hanya membuka urusan-urusan yang tertutup. Jadi Allah yang maha perkasa membuka urusan-urusan yang tertutup. Kalau kemarin di sharing saya sebelumnya kan, Allah yang maha membuka, ya kan, segala sesuatu yang tersembunyi dari hati kita ketika terjadi masalah di dunia dan belum selesai. Maka di akhir, di hari hari akhir nanti, hari pertimbangan itu, maka Allah akan membuka semuanya, hal-hal yang tertutup dari hati, ya enggak, sehingga semuanya itu akan terbuka karena Allah Al-Fattah yang maha membuka. Nah, kalau ini Allah maha membuka yang urusan-urusan yang tertutup mengenai rezeki ya, dalam arti ini misalnya tentang rezeki dan rahmat ilmu ya. Kita dengerin kajian nih, kita sudah datang ke kajian, kemudian kita dengerin kajian tersebut. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah dengerin itu nggak paham-paham. Kenapa? Berarti kan ada sesuatu yang tertutup di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Nah, apa yang menutupin itu? Ya, maka supaya kita bisa terbuka pikiran kita, bisa terbuka hati kita, sehingga bisa menerima kajian-kajian itu dan bisa mencerna materinya dengan baik dan bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa minta kepada Allah dengan berdoa yang salah satunya adalah ya Fattah Ittahli, ya Allah yang maha pembuka, bukakanlah untukku. Apa? Ya, bukakanlah untukku atas kebaikan dan pemahaman tentang ilmu yang diberikan oleh para ustadz-ustadz kita. Ya Fattah Ittahli, ya Allah yang maha pembuka, bukakanlah untukku, bukakanlah pikiran kami, bukakanlah hati kami, cerdaskanlah dan terangkanlah cahaya di dalam hati kami sehingga mudah menerima itu. Dan begitu. Sebagaimana Nabi Musa juga berdoa kepada Allah ketika diutus untuk berangkat berdakwah kepada Fir'aun, yaitu doanya saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku
dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, itulah doa Nabi Musa yang ketika dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 25 sampai 28. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, inilah yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah keilmuan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kefakiran kami, mohon dimaafkan, mohon diberikan saran-sarannya dengan hikmah sehingga bisa menjadi kebaikan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.